Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat Inspiramovi yang hari ini kita syuting bertepatan tanggal 17 Agustus 2021. Artinya udah 76 tahun Indonesia merdeka. Cuman sayangnya tidak selalu mendapat kabar menyenangkan di setiap kita memperingati hari kemerdekaan kita. Ini kita nggak menghujat siapapun, bukan ujaran kebencian, cuma ini fakta yang terjadi. 76 tahun negara kita merdeka, tapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan, istilahnya seperti kayak contohnya membeli buku saja, membeli seragam sekolah saja nggak bisa. Untuk sekedar makan saja masih kesulitan. Banyak anak-anak yang terlantar, banyak anak-anak yang putus sekolah, ya. Dan khusus juga untuk petani-petani Indonesia kita ya, yang istilahnya masih seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri. Sedih sih kadang-kadang kalau membayangkan bagaimana pejuang kita dulu ya, mengorbankan hartanya, jiwa raganya untuk benar-benar untuk kemerdekaan rakyat gitu loh. Kadang-kadang jadi bertanya juga, kemerdekaan ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk siapa sih gitu kan? Nah, cuma hari ini saya sedikit terhibur ya. Senang banget hari ini, kenapa? Karena hari ini saya ketemu dengan kalau bisa dibilang superhero di dunia nyata ya. Langsung kita sapa aja beliau. Mbak Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini selamat pagi pas selamat siang nih ya? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi ya. Ini suasana mendung di sini. Jadi alhamdulillah hari ini Mbak Sri mau nemenin Inspiramovi. Mbak Sri, terima kasih banget atas waktunya. Sama-sama. Jadi Mbak Sri ini salah satu tokoh yang sangat inspiratif. Makanya kenapa saya tadi bilang superhero dunia nyata gitu kan. Jadi ceritanya kemarin waktu saya itu ada browsing-browsing di Instagram, nemu nih akunnya Mbak Sri gitu kan. Nah setelah scroll ke bawah gitu kan. Apa saya mesti siap-siap viral nih? Jadi waktu scroll ke bawah agak terpaku juga ngelihat konten-konten Mbak Sri ini gitu kan. Masalahnya apa? Luar biasa nih Mbak Sri ini banyak membantu saudara-saudara kita gitu. Semua diurusin, semua dibantu. Jadi kayak misalnya kayak model anak-anak terlantar, kemudian anak-anak yang putus sekolah, kemudian yang ada perlu pengobatan juga diantar ya. Terus juga teman-teman petani dibantu juga. Ini kadang-kadang kok nggak dibayar negara loh, ini nggak digaji loh ya, tapi mau bantu gitu. Nah, Mbak Sri, apa yang mendorong Mbak Sri gitu loh? Kan dulu kalau boleh tahu pernah jadi wanita karir juga nih. Pernah. Pernah Nah, ngantor. makanya nih, kantoran, kenapa kok akhirnya kok sekarang berjibaku dengan beginian gitu kan? Ya kan? Pertama saya agak weird dulu nih disebut sebagai superhero dunia nyata. Karena sebenarnya partisipasi saya itu masih secuil kalau dibanding dengan wanita-wanita dan pria-pria inspirasi Ya, yang Masya Allah, sebenarnya luar lebih biasa. besar ya di luar sana. Jadi kalau saya ditanya apa yang mendorong, lebih kepada hobi sebenarnya. Jadi Hobi. aneh ya. Sebutannya tuh aneh ya, hobi. Hanya saja pada saat kita dulu masih belum matang, masih mencari, kita masih memikirkan bahwa berkarirlah, cari uang, tapi dorongan untuk tetap berkemanusiaan itu tetap ada. Dan akhirnya pada saat dibenturkan begitu, rasanya tidak nyaman jadinya. Gitu. Padahal karir bagus kan, kerjaan kita juga halal, kita nyarinya juga dengan cara yang Dan baik. nggak ada gitu masalah ya ketika tidak ada itu. masalah gitu. Tapi dorongan kemanusiaannya semakin tinggi, sementara waktunya semakin sempit. Masya Allah. Luar biasa. Pada saat itu akhirnya cobalah kita lillahi ta'ala aja, berhenti dari karir gitu. Fokusnya waktu itu sebenarnya mau jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, gitu, ngurus anak, gitu. ngurus suami gitu ya. Tapi ternyata dari situ malah dibukakan jalan untuk lebih banyak waktu ke Masya Allah, kemanusiaan. luar biasa sekali. Duh, ini sangat menginspirasi ya. Jadi mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, hikmahnya,
bisa menginspirasi semuanya. Nah, jadi kemudian kalau dilihat tuh banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan beberapa aja ya, kegiatan yang menurut Mbak Sri itu mungkin yang paling berbekas lah. Oh, berbekas. Oke. Kalau yang paling berbekas sebenarnya kasus yang kita tangani itu lebih kepada penyelamatan anak-anak dari eksploitasi orang tua. Oh. Biasanya di situ pasti kendalanya jauh lebih besar. Kalau untuk pengobatan, misalnya orang ada yang kekurangan dana untuk obat atau dia mau melanjutkan sekolah, itu kan sebenarnya orangnya sendiri yang datang ke kita dan pengen dibantu ya. Dan kita bantu, jadi kendalanya itu agak sedikit berkurang. Cuman kalau untuk eksploitasi anak itu pasti paling intinya adalah war dengan orang tuanya dulu. War dengan orang tuanya. Sementara orang tua secara legal mereka punya hak asuh terhadap anaknya. Jadi kami sebagai warga sipil juga biasanya melihat anak apabila dieksploitasi itu biasanya mereka dijadikan ATM keluarga. Usia 6 tahun, 7 tahun itu adalah usia yang paling gampang menghasilkan belas kasihan orang lain. Ketika mereka disuruh keluar untuk berjualan barang-barang yang sebenarnya tidak laku ya, tapi orang membeli kan lebih kepada siapa yang jual. Jadi pulang ke rumah, ketika mereka bisa bawa pulang dalam sehari itu lebih dari 100.000, pikiran dari orang tuanya adalah bagaimana caranya untuk besoknya kirim lagi. Sampai akhirnya ketika mereka mau sekolah, fokus pada sekolah, belajar, PR, dan lain-lain, itu nggak bisa lagi. Akhirnya pendidikan mereka dan orang tuanya lebih mendorong ke arah berjualan, istilahnya menghasilkan duit. Jadi kalau eksploitasi anak, Mas, rata-rata tidak hanya disuruh berjualan, tapi pada saat mereka pulang dan tidak membawa hasil yang diinginkan orang tua, salah satu dari orang tua itu biasanya yang bersikap keras. Jadi kalau kita ketemu anak yang udah kita handle berkali-kali tapi selalu gagal, apabila ada lebam-lebam di mukanya atau di badannya, itu biasanya adalah hasil dari perilaku orang tuanya sendiri. Ini kondisi Indonesia ya, kayak begitu. Tapi tidak berhenti di situ nih. Ada aspek ada kategori lain lagi nih. Kemarin kalau nggak salah, terakhir juga bantuin modalin kecil-kecilan ya. Pedagang kecil ya. Jadi beliau ini juga kemarin sempat modalin apa sih itu, usaha apa kemarin tuh? Beberapa kita modali untuk jual sayur. Jual sayur. Terus ada kemarin yang buka bengkel gitu. Bengkel juga. Luar biasa terus sekali. Jualan itu gimana caranya tuh, ditanya dulu, terus mau kerja apa enggak gitu? Gimana sih? Ditanya dulu kerja apa enggak? Gimana tuh ceritanya? Oke, alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin satu sekolah untuk rakyat prasejahtera. Jadi memang rakyat, kalau kasarnya kita sebut miskin lah ya. Jadi di sekolah itu apabila mereka terkendala untuk tidak bisa membayar buku misalnya, itu akan ditanya, kenapa kok nggak bisa, terus nggak bisa beli seragam, kenapa nggak bisa. Bukan untuk menekan mereka bayar, tapi untuk mencari tahu sumber masalahnya apa. Karena kalau tidak bisa membeli seragam atau buku, otomatis di rumah pasti ada masalah lebih besar. Nah, biasanya akan dipanggil ke sekolah atau saya yang datang ke rumah mereka, dan di sana ditanya, ada kendala apa? Jadi kalau rata-rata memang akhirnya ke ekonomi. Ekonomi ya. Dan rata-rata mereka udah pernah usaha, pandemi, bangkrut, gimana kalau kita start lagi, kita mulai lagi. Jadi memang untuk mereka yang dimodalin usaha itu harus dari merekanya setuju dan harus dari merekanya yang termotivasi. Karena kalau kita maksa orang untuk jualan atau dagang, ujung-ujungnya pasti gagal karena dia dibawa paksaan. Oke, siap. Dan itu pelan-pelan, jadi tidak ada pemberian modal yang sampai berjuta-juta, nggak ada. Jadi pelan-pelan, habis itu dimonitor, pelan lagi dimonitor gitu. Jadi misalnya 1 bulan 2 bulan kita datangin lagi dan kemudian usahanya membaik, itu akan ditambah lagi modalnya. Terjun ke misalnya nih mau bantu si A gitu ya, itu langsung terjun sendiri. Biasanya ada mediatornya. Jadi kalau ke saya itu jarang sekali, mungkin cuma 5% yang benar-benar targetnya langsung yang ngadu. Itu biasanya ngadu tetangga, Mas. Tetangga, orang yang ketemu di jalan, gurunya gitu, atau temannya di tempat pengajian, itu biasanya yang ngadu. Gitu. Nah, karena mereka yang ngadu, otomatis kan biasanya terverifikasi nih udah kisahnya kan. Iya, benar-benar. Jadi mereka yang biasanya akan ngundang saya untuk
survei. Dan Mbak Gitu ya. Sri datang. Ya, datang. Dan luar biasanya lagi pernah juga nerima tamu sampai ke rumah ya. Betul. Luar biasa. Sampai ke rumah aja diterima loh. Luar biasa kan nggak semua orang mau kayak begitu. Kan kadang-kadang Pak mau ketemu boleh nggak? Oh di Kan sana bukan aja, di penjahat. sana aja gitu. Tapi diterima, welcome Diterima. juga Ya. ya. Masya Allah luar biasa sekali. Nah kemudian nih katanya Mbak Sri juga bikin support group nih. Ya. Support group ini apaan gitu ya? Maaf ini Macam-macam ya. untuk mungkin banyak yang nggak sedikit yang belum tahu nih. Ya. Support groupnya apa gitu? Support group itu sebenarnya sudah terkenal di luar negeri, sudah lumayan terkenal di daerah Jawa dan Bali, tapi kalau untuk area Kalimantan itu tidak. Jadi support group itu lebih kepada persatuan orang-orang yang saling mensupport kepada mereka yang depresi. Depresi atau gangguan kegelisahan. Jadi lebih kepada kejiwaan. Ini yang menginisiasi pembentukan support group ini Mbak Sri sendiri. Ya. Oh, terus bentuknya aplikatifnya itu gimana tuh? Awalnya memang karena saya sempat mendampingi orang yang depresi selama 2 bulan, yang benar-benar mendampingi secara intens. Didampingi? Iya, mendampingi secara intens. Karena sudah kategori suicidal, mau bunuh diri, halusinasi, gitu. Jadi bisa membenturkan kepala ke dinding pada saat mandi teriak-teriak. Karena memang ada kasus dia, ada kasus. Dan kemudian ditangani, dibantu oleh psikolog juga. Dari situ saya mulai belajar. Nah, pengalaman selama 2 bulan itu saya ceritakan. Kembali saya ceritakan di akun kan, saya bilang pemikiran-pemikiran ya. Ternyata pada saat saya ceritakan, banyak sekali chat yang masuk. Mengatakan kalau saya kok punya gejala yang sama ya. Apa saya depresi? Karena saya disangka gila, saya diruqyah, saya di ini, saya di... Iya, rata-rata gitu. Karena biasanya akhirnya kamu kemasukan jin. Kamu begini dikarenakan di jampi-jampi ya, gitulah. Lebih kepada dunia astral jadinya. Tapi pada saat banyak sekali keluhan itu, saya pikir, loh ini kok banyak orang yang menderita ini dan berbahaya dikarenakan mereka rata-rata adalah ibu, istri dan mama, jadi yang punya anak. Akhirnya dikarenakan kondisi kejiwaan begitu, rumah tangga biasanya jadi lumayan amburadul sih mas. Nah awalnya sih saya coba untuk buat support group ini, saya undang seorang teman yang memang berkeluarga negaraan Amerika. Saya minta ilmunya dari dia. Kemudian pertama-tama kita mau coba yang berkelompok. Tapi kendalanya kalau untuk di Banjarmasin adalah orang-orang suka ngomongin ya. Jadi karena kendalanya itu lebih ke kerahasiaan, akhirnya dibikin gerakannya itu yang face to face aja. Jadi satu klien ngomong ke kita. Jadi pada saat itu selama 1 bulan saya didampingi oleh teman itu tadi. Dan kemudian beliau kembali pulang kampung. Saya yang meneruskan. Jadi memang dalam 1 minggu saya biasanya kasih slot 1 kali konsultasi untuk 1 orang. Dan biasanya penuh terus sampai saat ini slot yang di booking sudah sampai September minggu kedua. Wow. Iya. Dan beberapa juga ada yang akhirnya ngadu yang LGBT, yang homoseksual pengen kembali sembuh. Wow. Iya. Yang LGBT katanya ada juga yang mau balik lagi. Betul. Itu pendampingan 2 kasus. pendampingan itu tuh ada nggak sih disisipin kayak secara spiritual tuh ada juga nggak sih? Kalau di saya konsultasinya pasti ada unsur spiritual. Jadi untuk yang September juga ada yang yang dari wanitanya yang lesbian. Sebenarnya masih kategori bisexual, tapi sudah mengarah ke lesbianism. Dan katanya kalau misalnya yang tipe begitu mau konsul, saya tanya mau apa dulu tujuannya konsul sama saya. Kalau dia bilang mau kembali normal, itu baru saya temuin. Tapi kalau dia hanya minta support atas justifikasi ya, semacam pembenaran atas atas dirinya, itu kemungkinan saya mundur. Tapi rata-rata yang mau konsul udah ngerti bahwa saya mau kembali, saya tersiksa hidup seperti ini, saya mau kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali beliau ini, semuanya ditanganin gitu. Wow banget ya. Oke.
Tapi nggak berhenti sampai di situ. Wah, Ya gila ya. Allah, Sambung-sambung terus ya. sambung terus. Yang terakhir mau kita bahas nih kan. Sebenarnya kalau mau dibahas semua 3 jam juga nggak cukup gitu. Yang terakhir nih tentang petani nih. Nah, gitu kan. Kita udah tahu ya, petani di Indonesia ini secara kemudian banyak yang alih profesi. Kenapa alih profesi? Karena banyak yang nggak ngerasa bahwasanya petani ini nggak menjanjikan gitu secara kesejahteraan gitu, banyak ya gitu. Bahkan yang saya kaget tuh baca data BPS ya, itu per tahunnya itu ada 500.000 kakak loh yang pindah alih profesi dari petani ke profesi lain gitu. Ya alasannya yang paling banyak ya karena tidak menjanjikan kesejahteraan gitu. Nah, beliau ini luar biasa sekali, rencananya ingin membuat sebuah program ya, yang untuk menambah penghasilan petani itu sendiri, nggak sekedar jual sayurnya, tapi digabungkan dengan aspek wisata juga di situ. Oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung ke kebun boleh ya? Silakan. Apa sih kebun ya, ladang gitu? Ladang apa kebun nih, Bali? Ke kebun ya, kita ke kebun sayur ya, yang kita sembari refreshing lah. Biasanya kan kita yang dilihat ya mall, minimarket ya kan, Cafe. pasar, kafe. Yuk kita ke alam terbuka. Iya. Waduh, kita menghirup udara segar sambil ngobrol-ngobrol apa sih yang dihadapi petani sekarang ya, gitu. Langsung ngobrol sama petani ya, Mas? Langsung ngobrol sama petaninya loh ini ya. Nah, ini bukan nggak bohong nih ya. Jadi jangan dibilang Inspirmovi nanti lip service ya. Ya. Nggak bohong ya ini ya, ini asli okay. Asli, guys. Langsung guys. Oke deh, langsung ini habis ini kita ke sana ya. Siap. Nah. Jadi Mbak, nah ini teman-teman sahabat-sahabat Inspirmovi, jadi ini daerah yang rencananya mau dibikin program agrowisata sama Mbak Sri. Ceritain dong, kenapa kok ini kemudian rencananya kok ada pemikiran kok mau dibikin agrowisata gitu? Kalau untuk pemikiran awal mungkin dari saya, tapi kalau disambut dengan baik sebegitu besarnya oleh para petani kan saya juga sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Jadi ide itu awalnya untuk menambah income petani, karena kan memang sekarang untuk pertanian itu lumayan agak kesulitan ya Mas ya untuk bisa berkembang di tengah situasi yang sekarang. Jadi saya bicara dengan Pak Ali, kemudian bicara juga dengan Pak Nardi, dan kita rencananya mau membuat semacam wisata kebun. Masya gitu. Allah. Untuk wisata kebunnya ini insya Allah menjadi semacam outbound. Jadi target marketnya adalah anak-anak sekolah yang silahkan datang ke sini dan kita akan memberikan semacam touring. Bagaimana cara bertanam, bagaimana cara panen gitu ya. Dan untuk rencana awalnya ini masih rencana banget ya, mentah banget ya Pak Ali. Lokasi Dan sedang ini disiapkan. rencana memang mau diolah menjadi agrowisata ini ya, lokasinya daerah sini ya. Daerah sini. Nah, jadi kemudian kalau kita boleh tahu nih, ya kan, permasalahan apa sih selama ini yang dirasakan teman-teman bapak-bapak yang profesinya sebagai petani gitu kan? Apalagi akhir-akhir ini mungkin ya pasti terkendala ya, ada kendala-kendala yang dihadapi ya. Apa aja sih masalah-masalah yang dihadapi gitu? Terutama kalau untuk akhir-akhir ini, yang terutama sebenarnya sih kendalanya sudah biasalah petani harga turun naik ya. Tapi kalau ketika akhir-akhir ini ada pandemi, ini lebih luar biasa, bukan hanya biasa, itu harga yang jadi kendala. Pemasaran yang jadi kendala. Jadi akhir-akhir ini kayak harga sayur itu sangat anjlok ya, sangat jatuh. Contoh aja sayur itu yang biasa harga normal tuh 5.000, sekarang di harga Rp500. Contoh sawi itu harga normal satu ikatnya itu kan 5.000 sampai 7.000, sekarang Rp500. Bahkan karena tidak mencukupi kalau untuk biaya panen, karena harga yang sangat murah itu akhirnya banyak yang nggak terputik, nggak dipanen, nggak terpanen. Contoh ini ada bayam potong nih, contohnya ada ini bayam potong sampai berbunga ya, berbunga. Jadi kalau udah kayak gini berarti udah nggak laku. Nggak dipanen ini sudah. Kalau udah nggak laku gimana dong? Nggak laku ya udah cabut, ganti tanaman baru. Coba dilihat tuh. Nah,
itu ini sepanjangan dari situ semua ini ternyata udah nggak laku dan mesti kalau nggak laku tuh nggak bisa lagi dipakai ya. Nggak bisa lagi dipanen. Mesti dicabut dan dibuang. Coba bayangin deh. Oke. Ini contoh yang sudah dibuang nih. Ini mau rencana ini contoh yang udah dibuang nih. Ini contoh yang udah dibuang. Mau diganti tanaman baru. Ya. Nah, jadi ternyata dampaknya begitu luar biasa ya. Nggih. Sampai nggak laku tadi yang dilihat ya. Dan kalau nggak laku tuh bukannya bisa dipakai lagi, harus dibuang loh. Harus dibuang. Rugi. Iya pasti rugi Otomatis. banget. Rugi banget ya Allah. Ini yang paling parah ketika PPKM terakhir. Oke, yang terakhir. Paling parah harga. Dulu PSBB lumayan anjlok tapi nggak separah ini. Dulu PSBB anjlok cukup lama ya, lama anjlok, tapi nggak sampai separah 500. Dulu masih di sekitaran 1.500 kayak gitu. Masih lah untuk upah ongkos panennya tuh ada gitu. Kalau sekarang untuk ongkos panennya nggak ada upahnya. Jadi akhirnya banyak yang disemprot atau ditebas gitu aja. Ya Allah. Kemudian selain kendala kayak begini kan mungkin masalah yang lain ada nggak sih? Ada. Di antaranya untuk biaya operasional contohnya pupuk ya. Oh iya. Pupuk kami sangat memerlukan sebenarnya pupuk subsidi. Kami makanya agak getir-getir kalau dengar berita subsidi dikurangi, dikurangi. Khawatirnya nanti nggak ada sama sekali. Ini ada subsidi aja, petani di sini banyak yang nggak bisa nerima subsidi. Oh, karena nggak terdaftar. Nggak sampai ke sasaran. Nggak sampai ke sasaran petani kami karena alasannya nggak terdaftar di RDKK. Kami misalkan ada pendataan baru, petani di sini didaftarkan, tapi begitu keluar datanya nggak ada data, sehingga ketika mau beli pupuk subsidi itu nggak bisa, karena nggak ada terdaftar di situ. Jadi akhirnya petani beli pupuk yang non subsidi, biaya operasionalnya otomatis tinggi. Ya Allah, nah itu bisa menjadi catatan juga ya. Iya. Ternyata pupuk subsidi nggak sampai ke sasaran para petani. Ya Allah, nah ini bisa jadi catatan ya, mudah-mudahan nanti yang lihat bisa survei lagi yang berkepentingan dengan ini, maksudnya ya. Ya Allah. Nah ini sedikit catatan, Mbak Sri ini ternyata kemarin juga waktu mengalami kesulitan beliau ini borong ya. Betul. Nah nih. Ceritain dong. Kalau nggak cerita, Mbak Sri langsung ke kalian Mesri. Jadi Mbak Sri ini kemarin itu waktu banyak yang nggak laku, beliau borong ya. Borong. Nah terus habis diborong, digimanain tuh Mbak Sri? Jadi itu sebenarnya terinspirasi dari gerakan teman, gitu ya. Dan akhirnya saya datangin ke sini, ngobrol sama Pak Nardi, sama Pak Ali, bagaimana situasinya dan betapa anjloknya harga pada saat itu lagi puncaknya pandemi. 4 bulan sesudah pandemi sebenarnya saya datang ke sini, melihat harga sebegitu drop, akhirnya kita coba galang, informasikan ke orang-orang bahwa kita mau beli produk petani dengan harga normal. Karena kalau misalnya harga normal, otomatis petani akan tetap profit. Ketika mereka profit, mereka bisa tanam ulang. Ketika mengalami kerugian kan petani jadi bingung nih ya. Akhirnya mesti nyari modal baru lagi Mas. Entah itu ngutang, entah nanti ngumpulin sedikit-sedikit, tapi kan akhirnya tidak menjadi produktif ya. Nah, jadi sayurnya kita itu beli, ya udah Pak, kasih sayur apa aja terserah, harganya di harga normal. Jadi misalnya hari itu harganya 500, kita tetap beli 4.000 misalnya. Atau harganya yang udah ngedrop banget, kita tetap beli di harga di mana mereka tetap bisa profit. Masya Allah, gitu. luar biasa. Jadi itu gerakannya sempat beberapa kali ya Pak Ali ya. Jadi kalau mereka ada kesulitan seperti itu, biasanya nih Miss ada drop harga lagi. Sebenarnya tuh mereka nggak minta sih Mas, tapi lebih kayak share aja, mau share. Tapi sayangnya yang tergerak akhirnya. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu untuk mereka gitu. Jadi untuk sayurnya sendiri itu biasanya mereka bawa pakai pickup ke Banjarmasin. Dan di situ awal-awalnya masih kita serahkan ke panti, kemudian ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi kayak semacam satu gang isinya 50 kepala keluarga tapi prasejahtera semua. Kita taruh ke sana. Jadi mereka bisa ambil sebanyak mereka gratis. mau.
gratis Wow, gitu. keren banget. Nah terakhir banget kita serahkan ke 4 orang yang memang sudah usaha jualan sayur tapi masih modal sedikit. Jadi kita serahkan ke mereka untuk menambah modal mereka. Jadi semacam sedekahnya sambung menyambung. Sedekah ke petani, sedekah juga ke pedagang kecil. Luar biasa banget nih, sangat menginspirasi teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau yang lihat ini kemudian mau share video juga, sebenarnya sekadar share video juga beramal jariah juga loh ya, karena siapa tahu dari share-sharenya itu banyak orang yang mau kontribusi juga buat program kita ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan program agrowisata nanti bisa terlaksana dengan baik dan menambah profit juga untuk teman-teman petani. Akhirnya teman-teman petani tetap semangat nih buat nanam ya. Gitu, karena lumayan juga dampaknya ya Pak ya. Dampaknya sangat luar biasa. Jadi gini Mas, dari awal pandemi mungkin kalau pengamatan kita sendiri awalnya 3 bulan. 3 bulan itu mereka bertahan dengan tabungan yang ada. Awal tabungan ada yang ada. Kemudian di 3 bulan berikutnya masih pandemi kan. 3 bulan berikutnya akhirnya ngutang. Ngutang, cari utangan. Maaf nih, utang di bank itu untuk modal. Nah, sampai sekarang masih pandemi, masih drop terus, nggak tahu nih kemana mereka. Masih bayar angsuran utang, masih kayak gini kayak gitu. Kemudian makanya kalau mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya lah ya, karena kan akhirnya petani ini udah capek-capek kemudian terjerat lagi dalam kalau kita bisa bilang riba gitu loh. Udah capek-capek mereka sebenarnya untuk kita juga, tapi karena tidak banyak yang support ya masyarakat kita sendiri, akhirnya udah susah nanam-nanam, akhirnya mereka terjerat juga dalam jeratan riba juga, kasihan banget. Nah nanti kita berharap ya mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya. Dan nanti kalau boleh cerita-cerita sedikit nih Pak, ini yang ditanam di sini tuh apa aja sih produknya gitu? Produknya jenis sayuran, jenis ya, terutama daunan. Ya contoh bayam, sawi, kangkung. Sawi, gitu. kangkung. Kalau untuk buah kayak terong, timun, jagung. Biasanya daerah persebarannya biasanya kemana aja? Sudah sampai kemana aja? Sampai ke Palangka, Batu Licin. Oh, ke Palangka, Batu Licin. Di sini bisa dibilang desa sentra sayur ya. Oh, sentra sayur untuk Kabupaten Banjarbaru ini. Terus kemudian dengar-dengar katanya serangan impor juga. Bapak ngerasain juga ya? Contoh aja nih, kita dengarkan berita ada impor cabai kan. Ada impor cabai. Sekarang Miss, baru pagi tadi dengar harga cabai drop. Dampak impor. Bahkan berarti sampai daerah sini juga. Daerah sini. Jadi ketahuan di pasar tuh kalau ada cabai yang dibongkar peti-peti gitu, nah itu berarti dari luar wilayah sini. Nah di situ udah anjlok deh. Pas musim panen mesti impor ya. Mesti impor. Nah, itu mungkin benar-benar ya pihak-pihak terkait yang mungkin nonton ini bisa ditindaklanjuti lah ya. Kasihan ya. Karena ini musim panen dan ironisnya sebenarnya secara umum lagi Indonesia ini kan sebenarnya mempunyai lahan yang sangat luas. Tapi kok ini jadi koreksi juga sebenarnya buat kita semua ya. Kayak kita kurang lahan, kurang petani. Iya. Kesannya. Padahal lahannya sebegitu luas, petaninya juga banyak kan. Jadi tapi untuk selama PPKM ini gimana? Drop-dropan ke distribusi ke luar kota? Nah, untuk ini yang mungkin jadi salah satu penyebab kenapa harga sayur sangat anjlok. Kita biasanya bisa suplai sampai ke Palangka, Batu Licin karena ada penyekatan wilayah ya. Ada penyekatan wilayah, mungkin nggak bisa pedagang. Terus ada nggak yang datang terus ngasih bantuan misalnya ini untuk persediaan sekian bulan gitu? Kayak langsung gitu ya Mas. Anwar sudah mencerminkan jawabannya. Nggak usah dijawab lah. Nah ini tuh lihat nih, jadi gimana ya? Ya mudah-mudahan yang pihak-pihak terkait lah gitu loh, jangan diem aja. Solusinya seperti apa gitu kan? Mereka kan perlu otomatis sehari-hari juga perlu untuk biaya makan, biaya mungkin yang lain-lain juga. Ya jadi, ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Sedih juga saya. Yang interview bingung. Ya sudah speechless juga gitu kan. Oke kita lanjutin yuk, kita lihat-lihat daerah sebelah sana yuk teman-teman. Oke. Ini kalaunya luasnya tuh. Kalau untuk wilayah pertanian di sini satu kelurahan. Satu kelurahan. Ini baru satu RT nih ya. Ini satu RT 2 gang. Ada guang Jalan Rahmat sana sama sini. Ini baru satu RT. Satu RT. Ini sampai ke Ayani kanan kiri
lahan Berarti yang terdampak di semua lokasi. ke semua Satu lokasi. kelurahan. Semua lokasi. Ya nggak cuma petani sini Enggak cuma sebenarnya. petani, enggak cuma kami aja, ini satu kelompok aja ya. Ini bahasanya satu kelompok. Ada kelompok-kelompok lain. Satu kelompok itu isinya berapa ratus orang, Pak? Kalau kebetulan di RT kami aja itu ada 4 kelompok tani. Ada 4 kelompok tani. Satu kelompok tani itu ada yang 15, ada sampai 60. Ada yang 60. Satu Rakyat anggota. bantu rakyat jadinya, Mas. Ya Allah. Tapi nggak bisa maksimal kan kalau rakyat bantu rakyat kan. Iya. Harusnya memang ada sistem yang lebih baik. Ayo sistemnya yang lebih baik itu. Itu koreksi kita bersama lah. Kenapa seperti ini? Oke. Yaudah yuk. Ya, sambil kita jalan-jalan teman-teman. Oke. Nah, ini bekas bayam Ya. potong nih. Dicabut kemudian diolah lagi untuk tanam baru.